Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan seluruh saudaraku yang baik. Mentari telah terbit di timur. Cuitan burung mulai ramai di pohon. Suara raungan kendaraan mulai terdengar. Itu sebagian tanda pagi baru telah tiba. Kita bersyukur dalam doa kita atas kebaikan Allah yang mengantar kita melewati malam dengan aman. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14-15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudaraku, kekayaan bisa berwajah ganda. Pada satu sisi, kekayaan bisa menjerumuskan jika tanpa dikelola dengan mental yang benar. Lihat saja, orang yang dengan kekayaannya jatuh dalam hidup keberdosaan, kecanduan narkoba, mengkhianati nilai suci perkawinan, bergelimang dunia gemerlap, dan sebagainya. Pada sisi lain, kekayaan yang dikelola secara tepat mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Uluran bantuan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, menjadi orang tua asuh buat murid yang kesulitan biaya, dan banyak kegiatan lain. Kegiatan seperti itu membawa sukacita dan kepuasan batin, sekaligus menciptakan orang lain tersenyum lega. Demikianlah kekayaan bisa menjadi alat yang membuat orang bahagia dan makin dekat Tuhan. Sebaliknya, tidak sedikit hidup seseorang tidak dibahagiakan oleh kekayaannya karena salah urus. Lydia namanya, seorang penjual kain ungu. Berarti dia seorang pengusaha tekstil dan pasti orang kaya. Dan demikian juga pada zaman itu, ia tergolong perempuan terpandang di masyarakatnya. Ia punya hati terbuka atas pemberitaan Rasul Paulus. Secara pribadi, dia belum kenal betul siapakah gerangan Rasul Paulus. Tetapi dia sangat menghargai pemberitaan yang benar tentang Kristus. Orang kaya dan terpandang bisa jatuh dalam godaan untuk bersombong diri karena ia punya kelebihan dan bukan orang sembarangan, saudara. Berbeda dengan Lydia, ia seorang kaya, terpandang, rendah hati, dan peka atas kebutuhan hidup orang lain. Tampak dari kesediaannya menerima untuk dibaptis, sekaligus mengundang Rasul Paulus menumpang di rumahnya.
Saudaraku, dua hal baik yang dilakukan Lydia. Ia menerima dan menyambut Yesus sebagai juru selamatnya. Yang kedua, dia memperlakukan Rasul Paulus dengan sebaik-baiknya. Menumpang pada zaman itu sebuah kemewahan. Diperlakukan sangat baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya secara pantas. Mengajak menumpang bukan hendak mempertontonkan derajat dan kekayaannya. Ia mau menjamu tamunya sebaik mungkin. Rasul Paulus bisa beristirahat dengan nyaman setelah letih berjalan, dan Rasul Paulus bisa mengkonsumsi makanan yang mengembalikan kebugaran tubuhnya. Dua hal terpuji, dan dua hal itu mencerminkan kepribadian orang kaya yang tahu memperlakukan kekayaannya dengan benar. Saudaraku, kekayaan membantu Anda dan saya melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Seiring dengan itu, kekayaan membantu kita membuat orang lain bersuka cita. Potret diri Lydia mengajarkan kita agar harta benda itu harus membahagiakan, bukan menyengsarakan. Baik itu buat diri sendiri maupun orang lain. Di antara kita, ada yang hidupnya berlimpah kekayaan, ada pula yang hidup dengan kekayaan terbatas. Ada yang bisa membiayai hidup yang mewah jika mau. Ada pula yang hidupnya sederhana dari hari ke hari. Semuanya patut agar kita bertindak dengan hikmat, dengan kekayaan yang kita miliki, entah banyak atau sedikit. Sehingga contoh baik dari perempuan pengusaha bernama Lydia dapat menggugah kita. Kita mau hidup dekat bersama Tuhan kita. Berbarengan dengan itu, pelajaran bagaimana memberikan bentuk sambutan hangat atas orang yang dihormati. Bagi Lydia, seorang hamba Tuhan, pantas mendapatkan ungkapan hormat seperti itu darinya. Lydia peduli dengan kehidupan hamba Allah. Sebab hamba Allah itulah yang mengantarnya masuk dan mengenal Kristus. Dan hamba Allah itulah yang membaptis dia dan keluarganya. Jadi bukti hormat dan bahwa dia sungguh orang percaya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan hamba Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, biarlah seluruh isi rumah kami percaya kepadamu, dan kami bisa mengelola kekayaan kami seberapapun yang kami punya. Kami mengaturnya buat kemuliaan-Mu dan membahagiakan diri sendiri, keluarga kami, teman-teman kami, dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.